Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Amelia Putri. Saya dari kelas 10 IPS 2 nomor absen 20. Di sini saya akan menceritakan kisah hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah. Bulan Muharram merupakan salah satu bulan mulia bagi umat Islam. Di bulan Muharram ini juga banyak terjadi peristiwa penting. Salah satunya yakni hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah yang terjadi pada 622 Masehi. Kisah hijrah Nabi Muhammad SAW ini penuh dengan tantangan. Hijrah dilakukan karena dakwah yang dilakukan Nabi Muhammad SAW kepada kaum Quraisy terus mendapat pertentangan dan serangan hingga makar pembunuhan. Mereka semakin membenci ajakan Rasulullah untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu, Allah menyuruh Nabi Muhammad untuk hijrah. Maka Nabi Muhammad SAW pun melaksanakan hijrah ke Madinah. Awalnya pada tahun 620 Masehi, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan orang enam Yastrib atau orang Madinah dari kabilah Khazraj yang berziarah ke Mekah. Dalam pertemuan tersebut, Nabi Muhammad SAW mengajak mereka untuk masuk Islam. Mereka menyambut dengan baik ajakan itu dan menyatakan masuk Islam. Pada tahun 621 Masehi, seorang Muslim Yastrib beserta 6 orang teman yang lain sebagai utusan kabilah Khazraj dan Aus mendatangi Nabi Muhammad SAW. Keenam orang tersebut masuk Islam dan melakukan perjanjian di tempat bernama Aqabah. Isi perjanjiannya adalah kami tidak akan mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesuatu yang lain. Kami tidak akan mencuri, berzina, dan membunuh anak-anak. Kami tidak akan saling menfitnah dan kami tidak akan mendurhakai Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya pada tahun 622 Masehi, orang-orang Yastrib datang lagi dengan maksud mengadakan perjanjian Aqabah II sekaligus mengundang Nabi Muhammad SAW untuk berziarah ke Yastrib. Perjanjian Aqabah II diikuti oleh 75 orang Yairib dan Nabi Muhammad SAW yang didampingi pamannya Hamzah. Isi perjanjian sama dengan yang sebelumnya, tetapi jumlah peserta yang memeluk agama Islam semakin banyak. Dalam 2 kali perjanjian yang terjadi, Nabi Muhammad SAW mendapatkan kesan bahwa Islam telah siap berkembang pesat di Yastrib. Kenyataan ini membuat Nabi Muhammad SAW memerintah kepada para sahabatnya untuk sembunyi-sembunyi hijrah dari Mekah ke Madinah. Sedangkan Nabi Muhammad SAW dan beberapa sahabatnya masih tinggal di Mekah bersama Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib. Nabi Muhammad SAW menunggu turunnya ayat dari Allah untuk pergi hijrah. Rencana hijrah Nabi Muhammad SAW didengar oleh kaum Quraisy. Kaum Quraisy pun akhirnya merencanakan pembunuhan terhadap Nabi Muhammad SAW. Kafir Quraisy khawatir Islam. Pada malam itu pula Nabi Muhammad SAW meminta sepupunya Ali bin Abi Thalib supaya memakai selimut Nabi Muhammad dan berbaring di tempat tidurnya. Atas izin Allah, Nabi Muhammad SAW berhasil keluar dari rumahnya dengan selamat meski sudah dikepung para pemuda kafir Quraisy. Tak melihat Nabi Muhammad SAW keluar dari pintu depan yang sudah mereka jaga. Tidak lama setelah Nabi Muhammad SAW meninggalkan rumahnya, para pemuda terbangun dan masuk ke rumah Nabi Muhammad SAW dengan penuh nafsu untuk membunuh. Akan tetapi mereka hanya mendapatkan Ali bin Abi Thalib yang sedang tidur. Mereka kecewa dan tidak percaya dengan segala hal yang terjadi. Hal ini terjadi hanya karena pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjelang larut malam, Nabi Muhammad SAW menuju ke rumah Abu Bakar dan mengajaknya hijrah.
Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar kemudian keluar dari jendela pintu belakang dan terus bertolak ke arah selatan menuju Ghasur. Jalan yang ditempuh oleh mereka adalah jalan yang tidak mungkin dilewati manusia. Hal ini dilakukan supaya para pemuda Quraisy yang mengejar tidak menyangka mereka melalui jalan itu. Dalam perjalanannya, mereka berdua sempat bersembunyi di Goa Sur selama 3 hari 3 malam. Tepat tanggal 26 Safar 622 Masehi atau tepat 17 Juni, Nabi Muhammad SAW didampingi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq pergi ke Goa Sur. Nabi Muhammad SAW memberitahu Abu Bakar bahwa harus pergi hijrah malam itu dan menunjukkan Abu Bakar untuk menyertainya. Peristiwa ini terekam dalam kitab Fathul Bari. Peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad SAW itu kemudian ditetapkan sebagai awal penanggalan hijrah. Menurut riwayat para ulama, para takhir yang masyhur, Tarik Islam mula-mula ditetapkan oleh Umar bin Khattab ketika ia menjadi khalifah pada tahun 17 Hijriah. Abu Bakar berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku memiliki 2 ekor unta yang telah aku persiapkan untuk berhijrah." Kemudian Abu Bakar memberikan salah satu hewan tunggangannya, yaitu Al-Jadah. Keduanya pun berangkat hingga sampai di Goa Sur, lalu keduanya bersembunyi di dalamnya. Sementara Amir bin Fuhairah, budak milik Abdullah bin Tufail bin Sa'rah, setiap pagi dan sore membawa susu untuk Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar. Kemudian ia pergi di malam hari untuk menemui keduanya. Selepas itu, Amir bin Fuhairah pergi merumput sehingga tak satupun dari pengembala yang tahu. Tak kala Amir bin Fuhairah berangkat, maka Abu Bakar dan Nabi keluar mengikuti dari belakang sehingga keduanya tiba di Madinah. Persembunyian Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar di Goa Sur tersebut nyaris diketahui para musuhnya yang terus mengejar Rasulullah SAW. Namun dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah dan Abu Bakar selamat. Peristiwa itu diabadikan dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 40. Abu Bakar merasa takut bila seseorang dari kaum musyrik yang mengejar itu dapat melihatnya, yang akhirnya nanti Rasulullah SAW akan disakiti oleh mereka. Maka Nabi SAW menenangkan dan meneguhkan hati Abu Bakar. Ketika kondisi sudah aman, Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar lalu berangkat dan melanjutkan perjalanan dengan perbekalan yang diberikan oleh putrinya. Supaya aman dalam perjalanan, Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar mengambil jalan yang tidak pernah dilalui manusia. Abdullah bin Uraikid dan Banu Du'il diminta sebagai penunjuk jalan. Keduanya membawa Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar dengan hati-hati sekali ke arah selatan, kemudian menuju Tihama di dekat pantai Laut Merah. Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar beserta penunjuk jalannya itu sepanjang malam dan siang berada di atas kendaraan. Tidak ada lagi mereka pedulikan kesulitan dan rasa lelah. Mereka hanya percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menolong mereka. Orang Quraisy mengadakan sayembara, siapa saja yang dapat membawa Nabi Muhammad SAW hidup atau mati, hadiah besar dan jabatan tinggi menantinya. Hal ini menarik hati masyarakat pada waktu itu, termasuk Suraqah bin Malik yang sudah mengetahui perjalanan Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar. Tidak lama kemudian Suraqah bin Malik mendatangi tempat yang dimaksud, dan dia menemukan Nabi Muhammad SAW beserta kedua temannya yang sedang beristirahat di sebuah batu besar sambil menyantap bekal yang diberikan oleh Asma putri Abu Bakar. Setiap kali Suraqah bin Malik mendekati rombongan Nabi Muhammad SAW, kudanya selalu tersungkur. Hal ini berulang sampai 4 kali. Suraqah yang percaya kepada
dewa berpikir bahwa itu adalah pertanda buruk, sehingga dia mengurungkan niatnya dan kembali ke Mekah. Selama 7 hari terus-menerus mereka berjalan. Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar hanya beristirahat di bawah panas membara musim kemarau dan berjalan lagi sepanjang malam mengarungi lautan padang pasir. Hanya karena adanya ketenangan hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat hati dan perasaan mereka terasa lebih aman. Mereka selalu yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu bersama mereka. Di tengah perjalanan menuju Madinah, Rasulullah SAW singgah di Kubah, sebuah desa yang terletak 2 mil di selatan Madinah. Di sana beliau membangun sebuah masjid. Masjid ini menjadi masjid pertama dalam sejarah Islam. Beliau singgah di sana selama 4 hari untuk selanjutnya meneruskan perjalanan di Madinah. Pada hari Jumat pagi, beliau berangkat dari Kubah dan tiba di perkampungan Bani Salim bin Auf tepat pada waktu sholat Jumat. Sholatlah Nabi Muhammad di sana. Inilah sholat Jumat pertama dalam Islam. Kubahnya pun merupakan Kubah yang pertama. Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar tiba di Madinah pada tanggal Rabiul Awal. Kedatangan beliau telah dinanti-nanti masyarakat Madinah. Pada hari kedatangan Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar, masyarakat Madinah sudah menunggu di jalan yang akan dilalui Nabi Muhammad SAW. Dan gendera pun gemuruh diselimuti nyanyian yang sengaja digubah untuk keperluan penyambutan itu. Bulan purnama telah muncul di tengah-tengah kita dan dari celah-celah bebukitan. Wajiblah kita bersyukur atas ajakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai orang-orang yang dibangkitkan untuk kami, kau datang membawa sesuatu yang wajib ditaati. Itulah syair penyambutan Nabi Muhammad SAW di Madinah. Setelah sampai di Madinah, Nabi Muhammad SAW mulai membuat program kerja dan melaksanakannya, yaitu membangun masjid, mempersaudarakan antara muhajirin dan ansar, dan membuat perjanjian dengan penduduk Madinah. Langkah pertama, membangun masjid. Membangun masjid segera dimulai dan seluruh umat Islam ikut ambil bagian sehingga berdiri sebuah masjid berdinding bata, berkayu batang kurma dan beratap daun kurma. Langkah pertama, membangun masjid. Membangun masjid segera dimulai dan seluruh umat Islam ikut ambil bagian sehingga berdiri sebuah masjid berdinding bata, berkayu batang. Masjid yang dibangun Rasulullah SAW bersama-sama kaum muhajirin dan ansar tidak hanya berfungsi untuk sholat semata, akan tetapi untuk seluruh kegiatan Nabi di Madinah. Di antara fungsi masjid pada zaman Nabi adalah sebagai tempat mempersatukan umat, bermusyawarah tentang perkembangan Islam, mengkaji ilmu agama, bahkan sebagai pusat pemerintahan setelah Rasulullah SAW dipilih sebagai pemimpin di Madinah. Seluruh aktivitas masyarakat Madinah dipusatkan di masjid. Itulah fungsi masjid yang sebenarnya sudah dibangun oleh Rasulullah SAW. Wallahu a'lam. Sekian video dari saya yang menceritakan hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.